Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Amil Talk. Kita nanti akan berbincang ya seputar Amil, kemudian seputar dunia filantropi, dan juga seputar isu terkini ya, yang kurang lebih selama beberapa waktu ke depan kita coba memperdalam ketiga hal tersebut gitu ya. Dan pada episode Amil Talk kali ini menyambung dengan Amil Talk sebelumnya, berhubungan dengan kurban gitu ya. Karena kan ini sudah tinggal beberapa hari lagi gitu ya, menjelang kurban ya. Maka nanti kurang lebih kita akan banyak ngobrol gitu ya seputar kurban. Kalau kemarin kita sudah ngobrol banyak soal jenis hewan kurban, nah pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan dua orang ini ya di episode Amil Talk kali ini, dengan dua narasumber yang mereka itu kemarin secara langsung ya terjun ke lokasi gitu ya, titik distribusi, untuk kemudian melihat langsung gitu ya bagaimana kondisi lingkungan, kemudian masyarakat di sana gitu ya. Dan bersama saya Uki Pradesta selaku pembawa acara pada kesempatan kali ini, yang mungkin biasanya Mas Pri ini ya, jadi kita tukeran ya. Kemarin saya jadi pembicara, kemudian Mas Pri jadi MC ya. Terus sekarang tukeran gitu ya, kan dunia pasti berputar gitu ya, kadang di atas, kadang di bawah gitu ya, kadang jadi apa, besok jadi apa gitu ya, jadi ya udah gitu ya. Ya yang penting di bawah happy aja gitu. Jadi benar ya, nanti kurang lebih nanti Mas Pri ya, sama ini kita juga kedatangan Mas Ulil yang biasa di belakang layar ya, megang kamera kan. Jadi sekarang tampil di kalau penasaran siapa kameramennya, ini nih namanya Mas Ulil gitu ya. Kemarin juga secara langsung terlibat di dalam pengambilan konten begitu ya di lapangan gitu ya, dan melihat langsung ya bagaimana kondisi titik distribusi kurban ya. Oke, berbicara soal titik distribusi ini ya, kemarin kan Mas Pri dan Mas Ulil kan ke sana gitu ya. Main kemana aja? Kemarin itu kita ke tiga lokasi, tiga kabupaten. Kita sudah di Pekalongan, ya. Itu terus kemudian di Wonogiri, sama terakhir di Kebumen. Oh, Kebumen. Ya. Oke. Kemarin kan ada 3, itu dari berapa titik ya total distribusi? Ya. Kalau untuk total distribusi, insya Allah kita ada sekitar 200 titik ya 200 di Jawa Tengah. Oke. 200 titik di Jawa Tengah ya. Berarti kemarin 3 ya yang kemudian secara langsung ya. Jadi sampel aja sih. Ya, oke. Mungkin pemirsa Amil Talk begitu ya, ingin tahu gitu ya bagaimana kondisi dan keadaan ya di sana, baik itu kemudian masyarakatnya atau kemungkinan kondisinya gitu kan. Karena kan ada ada kriteria gitu ya. Apa sih yang menjadi kriteria kayaknya? Ada 3 ya? Ada 3. Jadi kriteria di Leisateng untuk pendistribusian itu ada yang pertama daerah pelosok ya. Pelosok, terus kemudian ada minus kurban. Dan juga rawan Indah. Indah. Oke. Kemarin yang ikut 3-3-nya saya yang ikut 3. Oh, 3. Nah, Mas Ulil di mana? Hanya 2, yang di Wonogiri sama di Kebumen. Kebumen ya. Oke. Baik, ya tadi ya mungkin pemirsa ingin tahu kalau masyarakat, mungkin ini dulu ya kondisi masyarakat gitu ya. Kan tadi kan nyatakan ada 3 kriteria yang kemudian dijadikan alasan begitu ya. Kemudian Leisateng itu menyarukan korban ke sana ya. Nah, jaraknya itu berapa sih? Berapa kilometer dari kota? Kalau Pekalongan itu berapa kilometer ya? Oh, kalau Pekalongan itu ada sekitar berapa ya? Mungkin sekitar 8 sampai 10 km itu di pusat kota. Kalau ditempuh sama kemarin itu pakai pick up ya. Karena udah bisa kalau misalkan pakai mobil yang perkotaan gitu. Nah, itu sekitar hampir 2 jam. 2 jam. 2 jam perjalanan. 2 jam perjalanan dari pusat kota. Kalau di Pekalongan. Berarti emang karena medannya yang terjal atau gimana? Iya. Ini Pekalongan dulu ya? Iya, Pekalongan. Ya, mungkin sebelum kita berbicara ke situ ya, kita juga teman-teman atau sahabat kebetulan semuanya,
Jadi Lajeng Jateng itu karena tadi ya sudah mencanangkan ada 3 kriteria Ya. yang akan kita distribusikan. Nah, jadi kita berkomitmen untuk mendistribusikan daging kurban. Nah, itu ke memang daerah-daerah pelosok, daerah Ya. pelosok, terus kemudian jenis kurban, supaya kemudian pemerataan ya atau distribusi daging kurban terutama pada saat Idul Adha gitu ya, Ya. itu memang merata gitu, tidak hanya di daerah perkotaan saja mungkin barangkali, tapi kita insya Allah juga menjangkau daerah-daerah yang mungkin tadi yang saudara-saudara kita di sana jarang sekali menikmati daging kurban dan sebagainya. Dan alhamdulillah kemarin hanya 3 sampling saja yang kita coba untuk liputan. Nah, mungkin sahabat juga sudah lihat videonya, lihat hasilnya. Nah, itu hanya sebagian saja. Ya. Nah, kemudian untuk tadi ya menyambung di Pekalongan ya gitu. Di Pekalongan sendiri itu memang di sana itu kalau secara jarak itu memang jauh ya. Ya. Dan juga sahabat semuanya dari jarak dari pusat kota terus kemudian sampai ke lokasi itu cukup jauh. Kalau tempuh pakai kendaraan kita kemarin 2 kali transit gitu ya. Karena memang tidak memungkinkan ya kemudian langsung gitu. Itu di Desa Timbangsari. Ya. Desa Timbangsari. Nah, Sorry. karena Kabupaten ya? kabupatennya di Pekalongan. Pekalongan, Di desa ya. di Pekalongan. Nah, sana memang jalannya itu cukup terjal gitu ya. Ya. Sebenarnya Pegunungan berarti. pegunungan dari pusat kota terus itu pegunungan gitu. Dan memang di sana lawan sekali dengan longsor. Nah, iya. jadi ada beberapa titik yang memang kalau memang itu longsor, jalur tersebut tidak bisa dilalui oleh kendaraan Oke. baik roda 2 ataupun roda 4 gitu. Nah, kemarin juga Kodolo di sana juga sempat ada titik yang longsor ya, sehabis longsor ya itu dan sudah Oh, sempat iya. diperbaiki juga. Hmm. Nah, kemarin kita pakai kendaraan roda 4 ke sana terus ke lokasi kayak gitu, jalannya cukup terjal. Ya. Nah, itu mendaki gunung kayak gitu-gitu pokoknya. Ya, ini jatuh ya. Iya nih, mendaki gunung lewati lembah itu. Betul sekali ini nggak jatuh. Ya, seperti itu. Jadi cukup terjal. Oh, iya. Apalagi memang di beberapa titik itu jalannya tidak beraspal. Nah, ada yang memang tanah ya. ada yang masih tanah itu, ada yang kemudian jadi cukup sempit ya Bapak dan sahabat semuanya. Saya tanya, jangan-jangan nggak di aspal tapi di beton. Oh iya, ada juga Ada sebagian juga. yang di aspal juga, ada yang seperti itu. Jadi memang tidak semuanya di aspal kayak gitu Iya. ya. Gitu. Jadi jalannya cukup sempit juga. Nah, jadi kalau misalkan Kendaraan. berpapasan ya gitu, ada kendaraan papasan, Gantian. roda 4 harus gantian. Gitu-gitu. Nah. Jadi itu yang di Pekalongan, itu cukup Pekalongan. kayak gitu. Kalau Mas Wali kemarin di Wonogiri ya, Ya di Wonogiri sama di Kebumen itu. Kebumen ya. Nah Wonogiri itu di mana tadi? Di Desa Argosari sih. Argosari ya. Iya. Nah, akses dari ke sana gimana? Apakah seperti Pekalongan tadi atau mungkin lebih sulit lagi? Sebenarnya kurang lebih sama ya kayak yang diceritakan Mas Pri gitu kan. Jadi untuk akses jalannya itu ya dari yang jauh, terus habis itu untuk kontur jalannya itu berbatu, licin kayak gitu dan juga sempit. Jadi hanya bisa satu kendaraan mobil gitu yang roda 4 lah, roda 4 yang bisa melaju gitu. Jadi kalau semisal papasan ya itu harus mengarah salah satu kayak gitu. Tapi daerah gunung juga nggak? Atau Iya sama, Sama gunung terus apa namanya pelosok juga kayak Samping gitu. Iya. bahkan Bahkan nggak harus pakai pickup ya? Jadi kan harus pakai pickup ya? Ya kalau di sebenarnya sana kalau itu lebih memungkinkan ya itu pakai pickup karena memang kemarin tuh pakai mobil biasa ya. Iya. Nah, terus ketika perjalanan itu cerita lagi. Jadi ada jalan yang memang rusak ya, sudah nggak bisa dilalui kayak gitu. Terus kita sempat kewalahan di situ, sempat Iya. prodi di situ, sempat macet, terus harus ya kita inisiasi dengan cara dorong atau bagaimana gitu. Itu kalau di Wonogiri tuh ya. Mungkin ya. iya itu sempat selip bannya kayak itu soalnya memang jalannya ada yang kayak terlalu nanjak gini tuh. Iya. Jadinya nggak bisa nggak bisa naik gitu. Apalagi kalau hujan tuh licin ya. Iya. Kalau hujan tuh Berarti licin. secara akses itu pakai kendaraan masih bisa lah ya? Mas itu maksudnya nggak harus jalan kaki kan? Masih kalau bisa. kalau yang itu bisa pakai kendaraan. Tapi kalau misalkan harus menuju ke dusunnya, Iya. itu memang tidak bisa pakai mobil. Oh, Jadi harus pakai motor dan juga kita juga sempat jalan kaki untuk menuju ke yang di Wonogiri itu ya. Jadi memang mobil kita cuman parkir ya, kita parkir kaki lah pakai waktu sampai naik motor jalan kaki sampai ke lokasi.
atau berapa meter? Kalau yang dari kan waktu itu kita transitnya di kelurahan dulu. Nah, dari kelurahan ke desa-desa dusun-dusun yang lebih kecil lagi itu memang nggak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 gitu kan. Jadi memang saat itu kita naik motor gitu kan, berboncengan kayak gitu. Untuk jaraknya sih sebenarnya nggak begitu jauh juga sih. Iya, soalnya memang itu masih satu ya, seperti itu sih. Oke, berarti itu masuknya daerah pelosok dan minus kurban ya? Iya, kalau yang di sana. Kalau yang di Pekalongan itu Berapa tahun? terakhir itu 3 tahun belum dapat terakhir tahun 2000 berapa? 19 berarti ya. 19. 19 berarti. Sekitar tahun segitu. Ada tapi sedikit atau nggak ada sama sekali? Nggak ada sama sekali. Terakhir tahun 2019 itu terakhir. Dan itu cuman satu domba saja. Oh, domba. Satu domba saja. Ini itu harus dibagi rata Berapa kakak di sana? ada sekitar kalau tidak salah ada sekitar 50-an kakak 50 kalau kakak di ya. dusun ini yang kemarin kita itu ada 1 kambing untuk 50 kakak ya? nah ya Kalau di Wonogiri ada? Kalau di Wonogiri itu sebenarnya untuk para pekorbannya sebenarnya udah ada. Cuman untuk keadaan ekonomi dari warga di sana emang masih kekurangan sih, seperti itu. Berarti apa nih profesi masyarakat di sana apa rata-rata? Lebih ke pertanian, perkebunan ya, seperti itu sih. Ya. Kalau dihitung-hitung berarti sebenarnya ada masyarakat yang mampu, cuman nggak bisa membackup ya sebenarnya ya. Iya. Banyak itu ya. Ya ditambah di sana pun juga penduduknya juga banyak makanya gitu. Ada yang sampai 70-an ya itu ya. Iya. Sebenarnya soal kesadaran masyarakatnya juga masih perlu ditingkatkan, terutama soal aktivitas di kurban gitu. Itu sih di sana. Oke. Dan tapi sebenarnya sudah mampu, cuman barangkali tingkat kesadarannya itu yang masih kurang ya untuk berkurban. Kalau yang mungkin persepsinya kurbannya setahun seumur hidup, misal sekali seumur hidup. Kalau yang sudah mampu sebenarnya juga tidak banyak ya. Iya. Banyak yang mampu. Itu pun cuma di salah satu di dusun di Wonogiri. Maksudnya di sekitar kelurahan. Itu memang mungkin yang masyarakatnya sudah mungkin agak lebih berada dalam segi finansial, dalam segi ekonomi. Tapi kalau untuk dusun-dusun yang memang itu di Wonogiri tadi itu memang sebagian masyarakat ya selain tidak mampu ya soal kesadaran masyarakatnya juga masih cukup rendah itu, terutama soal kurban. Oke, ini kan mungkin pemirsa pengen tahu ya. Berarti ini pertama kali ke sana. Maksudnya dulu sebelumnya Lazis belum ke sana atau sebenarnya sudah pernah ada program di sana atau memang ini pertama kali ke sana gitu. Di Pekalongan mungkin. Ya. Mungkin Pekalongan dulu. Oh iya, kalau untuk di Pekalongan itu kalau yang di dusun desa itu baru pertama kali. Pertama kali. Rencananya ini dari mana itu? Kok bisa dapat info di lokasi itu gitu? Oh ya, itu memang kita ada relawan ya, tim relawan di daerah gitu, daerah. Alhamdulillah disambungkan ada informasi dengan kriteria ABCD. Nah, terus kemudian kita lihat kita melakukan assessment awal ya dengan berkomunikasi secara melalui WhatsApp dan sebagainya gitu. Kita melakukan informasi awal terlebih dahulu dan kita sudah diimpun. Nah, kok cocok nih untuk di lokasi di Pekalongan. Terus kemudian kita inisiasi untuk melakukan liputan di sana. Itu untuk Pekalongan. Pekalongan. Kalau di Wonogiri udah pernah atau? Kalau di Wonogiri ya juga sama baru pertama kali di sana kayak gitu. Ya. Dan juga itu dapat info dari relawan yang ada di daerah seperti itu. Lalu kita coba untuk asesmen dan coba tinjau secara langsung seperti apa. Ya, itu kan kalau yang untuk di Kebumen itu sebenarnya tahun lalu sudah pernah. Udah pernah ya. Sudah pernah yang di Kebumen. Cuma memang ya kondisinya memang di Kebumen mungkin ya tadi yang di Kebumen juga belum disampaikan juga ya. Kebumen itu rutin setiap tahun atau mungkin baru tahun kemarin ada atau mungkin tahun sebelumnya juga ada? Kalau untuk yang di Dusun Saman sendiri itu memang baru tahun lalu ya. Baru tahun lalu kita gitu. bisa menyalurkan ke sana di dusunnya langsung kayak gitu. Nah, ini menarik barangkali begitu ya berkaitan dengan kesadaran masyarakat tadi gitu ya. Kan mereka dalam kondisi ibaratnya pas-pasan gitu ya. Kan ada momen hari besar namanya Idul Kurban. Sedangkan kalau tadi disampaikan ya berkaitan dengan kesadaran masyarakat itu masih kurang gitu ya.
Nah, sebenarnya ada apa ya? Ada kekhawatiran nggak sih mungkin dari benak ya teman-teman aja sih, teman-teman. Kalau kita nanti ataupun ada sebuah lembaga itu kemudian nanti menyalurkan daging ke sana, nanti kemudian persepsi masyarakat jadi, wah saya kurbannya nunggu ini aja deh, nunggu ada dapat gitu kan dari mana gitu. Iya. Atau gimana mungkin komentar barangkali. Dan Enggak gitu. ya. Sebenarnya untuk kekhawatiran semacam itu mungkin kita coba untuk meminimalisir ya. Dalam arti memang treatmentnya seperti apa untuk biar mindsetnya mungkin bisa berubah gitu kan? Yeah. Atau mungkin nggak seperti itu gitu ya? Iya. Jadi memang ketika kita mencoba untuk memilih lokasi yang kemudian kita tuju, itu juga di situ sebagai sarana syiar sebenarnya, sebagai sarana syiar, sebagai sarana untuk kemudian mengedukasi masyarakat yang memang di situ memang qadarullah belum juga banyak masyarakat yang sadar terutama terkait dengan Idul Kurban. Makanya kemudian kita datang ke sana, selain kita coba untuk tadi ya nawaitunya memang untuk membantu dan sebagainya itu, kita juga kemudian melakukan edukasi, melakukan syiar di situ. Kemudian melakukan hal ya treatment semacam itu kepada masyarakat bahwa ibadah Idul Adha, ibadah kurban memang ini ibadah yang sangat dianjurkan dan sebagainya. Intinya kita coba untuk memberikan edukasi dan juga tadi pengawalan terhadap masyarakat di sana. Terutama untuk di Kebumen itu memang sebenarnya menjadi karena di sana kan di lokasi yang kita tuju itu ada musola yang kemudian kita inisiasi, yang kemudian kita bangun dan di sana pun ya alhamdulillah pengawalannya sampai dengan saat ini sama teman-teman di daerah terutama di Kebumen itu memang masih intens, terutama terkait dengan dusun-dusun yang menjadi menjadi sarana kita untuk mensiarkan ya gitu, terutama terkait dengan Idul Adha kurban. Jadi seperti itu. Nggak cuma nyalurin, tapi ada semacam bentuk edukasi gitu kepada masyarakat. Masyarakatnya itu meskipun mereka ada yang mampu, tapi ya harusnya tetap kurban gitu. Biar nggak punya mindset itu nanti nunggu aja gitu. Seperti itu. Nah, dan kalau nggak salah ya, ini mungkin balik lagi ke pasti ini. Kalau di Jateng itu kan di tahun lalu ada 5 daerah yang dikategorikan sebagai miskin ekstrem. Mungkin kalau pemirsa di rumah atau pemirsa Milstop begitu ya, kalau katakan kategori miskin ekstrem itu ya berkaitan dengan makanan, ya, kemudian sanitasi, kesehatan, kemudian sarana pendidikan dan informasi gitu ya. Kalau yang disampaikan oleh Pak Ma'ruf Amin beberapa waktu lalu gitu ya. Dan Kalongan itu kan kemudian masuk gitu ya, salah satu gitu ya. Apalagi kemudian kemarin juga sudah ada data ya, kalau ada data dari BPS dan juga simulasi dari IDEAS ya, kalau di kalau Pekalongan, kemudian Malang, Wonogiri, kemudian Kebumen itu juga merupakan salah satu daerah utama yang defisit daging kurban dibandingkan mungkin daerah 4 kotaan seperti Semarang gitu ya. Mungkin ada komentar nggak berkaitan dengan itu, kondisi gitu ya, miskin ekstrim, kemudian defisit daging kurban gitu. Kalau dari saya sendiri sih memang untuk data yang seperti itu menurut saya itu memang valid sih, karena memang dari daerah yang coba kita tinjau pada waktu itu memang sangat mendukung. Memang demikian gitu. Iya, dari pelosok, terus untuk warganya juga masih kekurangan seperti itu. Untuk akses pun juga masih sulit seperti itu sih. Iya. Dan memang kalau kita lihat memang sebenarnya cukup tadi ya, data tersebut juga menjadi salah satu acuan kita juga, dan juga menjadi salah satu keprihatinan kita juga gitu, terutama sebagai seorang muslim, sebagai masyarakat di Jawa Tengah. Ternyata masih banyak loh saudara-saudara kita, masyarakat di Jawa Tengah yang belum bisa gitu ya, mungkin menikmati daging kurban, terutama pada saat Idul Adha gitu, di daerah-daerah pelosok ya, daerah pelosok dan jenis kurban. Kalau kita lihat jumlahnya kan memang semacam ada ketimpangan gitu ya. Di daerah perkotaan kalau kita lihat surplus ya, banyak sekali, bahkan kalau kita lihat di perkotaan terus di masjid kan biasanya Semarang itu 1.700 ton. Iya, itu surplusnya sangat banyak gitu ya, berbeda dengan mungkin daerah-daerah lain gitu. Kita lihat di situ bahwa
kalau di daerah perkotaan saja gitu ya, ya kita mungkin bersyukur ya, alhamdulillah masyarakat sudah antusiasme, kesadarannya sudah sangat baik gitu ya untuk berkurban. Tapi penyebarannya atau distribusinya ya tadi kurang merata gitu ya. Iya. Makanya kemudian kita memberikan semacam fasilitas begitu ya kepada donatur, sahabat kepedulian juga, untuk kemudian kita bisa memberikan manfaat yang lebih luas begitu, terutama soal distribusi atau pemerataan daging kurban sampai insya Allah ke daerah-daerah pelosok, terutama di Jawa Tengah gitu, yang kemudian menjadi tujuan awal kami. Mungkin seperti itu sih. Ya menarik ya. Jadi kalau berbicara apa ya, kalau bicara daerah pelosok gitu ya, mungkin kalau di Jawa Tengah kan ya banyak juga gitu ya yang apa namanya dikategorikan sebagai daerah pelosok ya. Bahkan antara perbatasan kabupaten saja juga aksesnya sulit ya. Iya, sangat sulit. Saya juga dulu punya pengalaman gitu ya, ada semacam survei gitu kan di daerah perbatasan Purbalingga sama Banjarnegara itu, mungkin yang dekat kan sama kecamatan Pengadegan itu kan di Purbalingga itu ya, aksesnya juga sulit gitu ya kalau bicara soal akses gitu ya. Nah, berkaitan dengan apa namanya para kurban tahun ini gitu ya, dengan 200 titik tadi, kemudian sudah mengunjungi 3 titik calon calon distribusi gitu ya. Nah, mungkin dari Mas Pri sama Mas Ulil nih, ada harapan apa nih buat apa namanya mereka-mereka yang kemudian mungkin jarang ada kurban di sana gitu ya. Dan itu mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa staf yang kemudian menyaksikan video pada kesempatan kali ini. Ya, untuk harapannya ya yang sudah pasti bisa terbantu untuk daerah-daerah yang seperti itu ya, untuk minus korban untuk daerah pelosok seperti itu, dan juga bisa memotivasi untuk donatur bisa untuk mendonasikan sebagian hartanya untuk mereka yang membutuhkan, seperti itu sih. Iya, benar-benar. Ya, karena memang ya tadi bahwa tujuan kita kan sebenarnya memberikan manfaat yang lebih luas begitu ya, terutama untuk saudara-saudara kita yang mungkin barangkali dalam tanda kutip mereka tidak bisa mendapatkan akses seperti apa yang kita dapatkan, terutama mungkin untuk kita yang hidup di daerah perkotaan dan sebagainya gitu. Masih banyak saudara kita di sana yang mungkin belum mendapatkan kesempatan semacam itu. Makanya kemudian kita membuka ruang, membuka fasilitas begitu bagi para mungkin pekurban ya gitu ya, yang mungkin kemudian ingin untuk kemudian apa namanya kurban yang ditunaikan itu bisa lebih mendatangkan manfaat yang lebih luas begitu. Makanya kemudian kita memberikan fasilitas semacam itu gitu. Jadi selain kita juga membantu, kita juga kemudian insya Allah memberikan edukasi begitu ya, syiar kepada masyarakat di sana bahwa ya tadi begitu ya, terkait dengan pelaksanaan di Idul Adha atau Idul Kurban. Gitu sih mungkin. Baik, tentang minus korban, tapi ya bukan aneh juga sebenarnya ya. Kan di sana ada pemerintah ya, dinas setempat, kemudian kelurahan. Mungkin ini juga sih apa sih upaya yang mereka lakukan gitu ya. Maksudnya kalau sampai kemudian daerah mereka itu bisa begitu ya dikategorikan sebagai minus korban, apa kemudian tidak advokasi ke komunitas tempat atau mungkin ya tadi ya hanya nunggu saja gitu. Apa ya itu gimana kira-kira? Iya. Di sini jawab ya. Kalau untuk apa namanya, untuk treatment atau teknis secara khusus begitu, mungkin kami juga belum terlalu mengetahui begitu. Tapi yang kemarin sudah sempat kita juga berbincang ya, ngobrol dengan pemerintah setempat, memang sudah kemudian mengupayakan hal yang terbaik gitu, terutama untuk pelayanan terhadap masyarakat di saat perayaan Hari Raya Idul Adha gitu. Sudah kemudian melakukan ya akomodir terkait dengan mungkin barangkali apa namanya, edukasi terhadap masyarakat di sana dan sebagainya. Tapi pada intinya memang terkait dengan tadi sarana keterbatasan mungkin ya, keterbatasan sarana yang mungkin masih belum kemudian apa namanya maksimal dan sebagainya, sehingga menyebabkan dari pihak pemerintah desa pun ya hanya bisa melaksanakan atau semaksimal yang kemudian bisa dilakukan gitu, terkait dengan pelayanan kepada masyarakat di daerah masing-masing gitu. Tapi insya Allah juga pemerintah di sana ketika kita ngobrol dengan beliau juga sebenarnya sudah mengupayakan yang terbaik, terutama untuk masyarakat di sana kayak gitu, di desa yang bersangkutan. Jadi pada rolnya ya memang masih minus korban. Iya, gitu ya. betul.
Oke. Ya, jadi untuk daerah-daerah yang tadi saya sebutkan gitu ya, ada 3 kriteria: minus kurban, terus pelosok, dan pelosok. di sana rawan akidah ya. Iya. Yang kemudian itu menjadi titik prioritas pada kurban gitu ya di tahun ini. Dan bagi pemirsa Amnestok yang kemudian mau berpartisipasi ya, masih terbuka lebar gitu ya di kurban tahun ini bersama Les Jateng. Bisa transfer begitu ya lewat nomor rekening yang sudah dicantumkan atau terkait gitu ya, atau bisa lewat donasi online gitu ya. Betul. lazijateng.org/kurban ya, pakai Q ya. Di sini nanti muncul Kurban ya. di bawah ini. Jadi bisa kemudian menunaikan kurban untuk kemudian membantu begitu ya masyarakat maupun saudara-saudara kita yang masih dikategorikan sebagai minus kurban, sehingga di hari Idul Adha besok mereka tentunya bisa menikmati daging kurban tentunya. Amin, insyaallah. Baik, insyaallah begitu untuk Amnestok pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk saksikan Amnestok episode berikutnya dengan konten yang lebih seru lagi, dengan narasumber yang lebih seru lagi tentunya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Lazis Jateng. Dan jangan lupa saksikan juga video-video yang sudah ada di channel Lazis Jateng. Mungkin saya mewakili ini ada minuman, mungkin bisa diminum dulu. Oh iya. Dari buatin soalnya. Terima kasih ya. Saya kira tadi kosong, cuma properti ya. Tapi ada isinya. Ada tulisannya pada ada kurban. Oh iya. Oh iya, selamat hari kurban. Ada kurban. Agar kurban merata sampai pelosok desa. Ya. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekian Amnestok episode kali ini. Bersama saya Uki Pradesta, kemudian Mas Pri dan Mas Ulil. Kita cukupkan ya. Insyaallah ya. Terima kasih pada Mas Ulil dan Mas Pri yang Terima sudah kasih juga. hadir ya di kesempatan kali ini buat sharing-sharing bersama pemirsa begitu ya, berkaitan dengan kondisi titik distribusi kurban yang semoga bisa menginspirasi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.